Ex-rider MotoGP, Jorge Lorenzo, tak ingin menghukum soal insiden yang Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP Portugal 2024. Menurutnya, dua pembalap tersebut adalah kandidat favorit juara MotoGP musim ini. Seperti diketahui, Bagnaia dan Marquez terlibat senggolan di saat balapan menyisakan 3 lap pada MotoGP Portugal 2024 yang berlangsung di sirkuit Algarve. Namun Marquez masih bisa melanjutkan balapan kendati finish posisi 16, sementara Bagnaia gagal finish. Insiden itu seakan menandakan bahwa adanya persaingan internal antar rider motor Ducati. Walaupun Lorenzo merasa bahwa ada kemungkinan Bagnaia yang bersalah dalam insiden tersebut. Tapi di sisi lain, Marquez juga tampil agresif terlebih saat ini dengan Ducati Desmosedici GP23 miliknya. Oleh karena itu dia tak ingin menghukum soal siapa yang salah pada insiden tersebut. Namun dia memberi jempol kepada Pecco, julukan Bagnaia, karena menunjukkan sikap yang sangat tenang kendati dalam tekanan yang tinggi. Baru 2 balapan telah berlalu dan jalan masih panjang. Pecco telah menunjukkan sikap dingin dan ketenangan yang luar biasa, kata Lorenzo, dilansir dari Motosan, Sabtu, 6 April 2024. Mungkin dia melakukan kesalahan, tapi dia tetap seorang juara yang hebat, seorang pilot yang sangat tenang dan cerdas, sambungnya. Lorenzo mengakui Marquez memulai musim perdananya bersama Ducati dengan ciamik. Tanpa ragu, dia mengklaim The Baby Alien, julukan Marquez, dan Bagnaia menjadi favorit juara pada musim ini. Marc tampil lebih baik. Jadi, Pecco dan Marc akan menjadi favorit untuk kejuaraan dunia, ungkap Lorenzo. Di sisi lain, Lorenzo juga menyoroti rekan setim Bagnaia yakni Enea Bastianini. Setelah mengarungi musim lalu yang sulit bersama Ducati, menurutnya saat ini Bastianini telah menunjukkan performa kompetitifnya dan tak bisa dipinggirkan dalam pesaing gelar juara. Sekarang dia telah pulih dengan sempurna, dengan kondisi fisik yang sempurna dan motor yang lebih cocok untuknya. Kami telah menemukan kembali Enea kompetitif yang akan berjuang untuk meraih kemenangan dan tentunya untuk kejuaraan dunia, tandas Lorenzo. Sementara itu, legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, ikut memberikan komentar terkait rumor KTM yang ingin menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta di tim pabrikan mereka. Lorenzo sendiri mengaku sangat terkejut dengan kabar tersebut. Namun di sisi lain, Por Fuera, julukan Jorge Lorenzo, rencana itu sangat luar biasa jika KTM bisa mewujudkannya. Terlebih saat ini kedua pembalap tampil cukup menjanjikan di awal musim MotoGP 2024. Saya akan terkejut jika KTM tidak mencoba membuat tim impian dengan Acosta, kata Jorge Lorenzo dilansir dari laman Crash, Minggu, 7 April 2024. Rencana KTM menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta membuat posisi Brad Binder terancam. Itu menjadi salah satu faktor yang menurut Lorenzo harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Secara olahraga, ini akan luar biasa, meskipun itu berarti mentransfer Binder ke Tech 3 gas-gas, ujarnya lagi. Tidak bisa dipungkiri, Brad Binder juga menjadi salah satu pembalap potensial dalam beberapa musim terakhir. Rider asal Afrika Selatan itu sempat menjadi penantang gelar juara meski harus finish di peringkat 4 musim lalu. Pada MotoGP 2024 kali ini, Brad Binder juga tampil menjanjikan dengan merebut podium kedua pada seri pembuka di Qatar. Dia kemudian finish di urutan 4 saat mentas di Portugal. Melihat hal itu, Lorenzo menilai keputusan KTM untuk menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta harus diperhitungkan secara benar. Terlebih jika mereka harus mengorbankan pembalap seperti Brad Binder. Marc Marquez, Jack Miller, dan Maverick Vinales menanggapi kemungkinan perubahan aturan teknis MotoGP untuk 2027. Marquez terus memberikan tekanan pada MotoGP untuk memberikan pengaruh lebih besar kepada pembalap terhadap kinerja mesin mereka di peraturan mendatang. Belum ada yang resmi, meskipun negosiasi sedang dilakukan untuk siklus 5 tahun ke depan mengenai peraturan teknis yang dimulai pada 2027. Perubahan utama diperkirakan akan melibatkan pengurangan ukuran mesin dari 1.000 menjadi 850 cc, dan aerodinamis, sementara perangkat Redehague dapat dilarang dan pembatasan bahan bakar yang lebih ketat akan diberlakukan. Juara dunia MotoGP 6 kali itu menegaskan bahwa dia ingin melihat lebih banyak kendali di tangan para pembalap untuk menghasilkan pertunjukan balap yang lebih baik.
Itu tergantung apakah Anda ingin memiliki kategori MotoGP untuk pertunjukannya, penontonnya, atau motor yang sempurna, kata Marquez dilansir dari Crash. Saya lebih memilih untuk tampil di balapan ini, ucap Marquez, yang telah beralih dari Honda ke Ducati musim ini untuk mencoba mengakhiri kekeringan kemenangan selama 2 tahun. Jika Anda menghilangkan beberapa aerodinamis, jika Anda mengeluarkan beberapa perangkat, ridehig, semua hal ini, saya yakin untuk pertunjukan itu akan lebih baik. Karena sekarang jauh lebih sulit untuk menyalip dibandingkan dulu. Namun, orang-orang di rumah tidak menyadari apakah kami 1 detik lebih cepat atau lebih lambat dari TV. Jadi saya akan memilih cara ini, lebih sedikit aerodinamis, semuanya lebih manual dan untuk pertunjukannya akan lebih baik. Sementara itu pembalap KTM, Jack Miller tidak peduli dengan ukuran mesin di masa depan. Kami mengendarai motor terbaik di dunia. Jika mesinnya 850 cc atau 1200 cc, kami akan mengendarainya, ujar Miller. Namun, pembalap asal Australia ini mengakui bahwa kecepatan yang memecahkan rekor membuat lintasan balap menjadi semakin kecil dan mengisyaratkan bahwa perubahan ukuran mesin juga dapat membantu. Honda dan Yamaha mengejar merek-merek Eropa. Kami melaju cukup cepat sekarang. Bahkan dengan motor saya yang gendut, kami mampu melaju 360 km per jam di Qatar, kata Miller. Kami terus mendapatkan masalah ini, treknya semakin mengecil karena kecepatannya semakin tinggi. 360 memang tidak ideal, tetapi ini adalah puncak balap motor. Mereka pernah menggunakan 800 cc sebelumnya. Mereka akhirnya kembali ke 1000 cc, ujar Miller. Namun, perubahan itu baik karena memungkinkan beberapa produsen untuk memulai dari awal. Dan saya dapat memikirkan beberapa yang membutuhkan awal yang baru. Era 800 cc sebelumnya berlangsung dari 2007 hingga 2011 yang berarti, dari grid penuh waktu saat ini, hanya Aleix Espargaro yang menggunakan prototipe mesin yang lebih kecil. Saya bukan teknisi. Saya belum pernah mengendarai mesin 800 cc sebelumnya dan 2027 masih terlalu jauh, kata pembalap pabrikan Aprilia, Maverick Vinales, tentang aturan masa depan. Mungkin mereka bisa bahkan mendapatkan lebih banyak kekuatan, saya tidak tahu. Tetapi, tentu saja jika mereka mengeluarkan aero, Anda tidak bisa mengeluarkan jumlah tenaga yang sama saat menikung, jadi mungkin Anda tidak bisa mencapai kecepatan tertinggi yang sama. Jadi kalau tujuannya untuk keselamatan, mungkin kecepatan tertinggi motornya akan lebih rendah. Tetapi, saya tidak tahu apakah ini akan lebih menyenangkan bagi pembalap, karena selalu ada tantangan yang berbeda.